gamblangan pemahaman dua model dalam menulis latar belakang masalah alias pendahuluan. Dua model ini yang pertama adalah diawali dengan masalahnya tuh. Model pertama A diawali dengan masalah baru teori. Nah, sedangkan model yang kedua kebalikannya, teori dulu baru masalah. Dari dua model ini nanti baru ditutup dengan alinea yang berikutnya. Oleh karena itu, menyikapi penjelasan di atas, terpanggillah untuk melakukan penelitian dengan merencanakan judul penelitian yang berjudul Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hati. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriaandi1. Kali ini kita akan kembali membahas tentang latar belakang masalah. Ini terinspirasi dari salah seorang penonton YouTube kita yang bertanya, Ustadz mohon dijelaskan lebih gamblang lagi tentang dua model penulisan latar belakang masalah. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ganggu waktu Ustadz. Saya bla 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 bla. Maaf teman-teman YouTube, kita rahasiakan. Saya semester 2 Ustadz. Ana mau bertanya mengenai makalah Ustadz. Ana udah nonton YouTube, tapi ada yang belum jelas di bagian pendahuluan. Yang Ustadz bilang di YouTube itu pendahuluan dibagi dua, masalah sama teori. Nah, bagaimana sebenarnya agar bisa dapat dipahami dengan seksama? Karena nantinya akan menjadi latar belakang masalah. Baik, ini setelah kalian juga sama Farhan ya. Jadi Farhan, ini kan sekarang udah judulnya diterima. Mau memulai dengan membuat proposal. Tersendat dalam memulai tulisan bagaimana latar belakang masalahnya. Atau bahasanya adalah pendahulu. Kalau dalam tulisan makalah. Kalau ini dalam proposal, nah, teman-teman sekalian, untuk semuanya, ketika kita memulai proposal, satu tip yang saya berikan, jangan buat awali itu dengan ketikan bab 1. Tapi ganti dia dengan judul. Apa judul Farhan malam? Oh, udah nanti gak saya sebut. Misalnya adalah pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hati. Itu aja. Baru nanti masuk kepada A, latar belakang masalah. Selama ini kan dibuat bab 1 tuh. Teman-teman sekalian, itu sudah menempatkan keterikatan kita untuk ke bab 2. Artinya bahwasanya bab 1 itu sudah ansih, tidak boleh diganggu-gugat. Padahal di proposal ini bisa jadi batal loh. Itulah filosofinya mengapa tidak dibuat dia sebagai bab 1 tapi dengan judul. Baru masuk kita berikutnya A, latar belakang masalah. Farhan, sekalian Ustadz menjelaskan ke Farhan, sekalian juga menjawab kepada pertanyaan salah seorang mahasiswa kita di PUSI, Fakultas Usuluddin Islam, tentang kegamblangan pemahaman dua model dalam menulis latar belakang masalah alias pendahuluan. Dua model ini yang pertama adalah diawali dengan masalahnya tuh. A ya, model pertama A diawali dengan masalah baru teori. Nah, sedangkan model yang kedua kebalikannya, teori dulu baru masalah. Dari dua model ini nanti baru ditutup dengan alinea yang berikutnya. Oleh karena itu, menyikapi penjelasan di atas, terpanggillah
untuk melakukan penelitian dengan merencanakan judul penelitian yang berjudul Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hati. Barulah masuk B, rumusan masalah. Gitu. Baik, kita akan jelaskan model yang pertama. Model pertama adalah masalah dulu, baru teori. Bagaimanakah pemahaman hal ini? Farhan, ini adalah model yang Ustaz sukai. Ketika berbicara tentang pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hati, pasti yang menjadi masalah utama di situ adalah bagaimana tak berhatinya masyarakat sosial. Hati identik dengan kepedulian. Hingga akhirnya kita masukkanlah di situ. Dewasa ini, kehidupan masyarakat bumi Nusantara menghadapi beberapa kondisi. Di antaranya ketidakpedulian. Titik. Tidak jarang sebagian kecil masyarakat yang tidak mampu tidak diperdulikan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat yang mampu. Titik. Di dalam media bla 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 bla, pada judul bla 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 bla, penulisnya adalah bla, menjelaskan tentang ada berapa persen dari kehidupan masyarakat yang benar-benar tidak terjangkau perhatian atas ketidakberdayaan ekonomi mereka. Titik. Jadi catatan kaki. Ini kan masalah semua ini. Masalah semua ini. Ya kan? Dan ini semua disebabkan karena tidak adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan matinya hati mereka. Sampai ada kata bahasa itu. Tapi kalau nggak ada bahasa itu pun nggak ada masalah. Tapi dia berhubungan dengan bagian terjemahan tentang hati yang mati, hati yang hidup, hati yang sakit. Nah, kita masuk ini pada masalah berarti hati yang mati dan sakit. Kalau hidup kan nggak masalah. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Nah, ketika dipaparkan dengan beberapa catatan kaki sebagai penguat bahwa itu memang terjadi di daerah yang dimana ini akan mengundang orang yang membaca menjadi lebih tertarik untuk membaca tulisan kita. Kenapa? Langsung dia kenal daerahnya. Dia tahu memang ada. Dan dia mengatakan, iya di kampungku juga begitu. Dia merasa hadir di dalam kehidupan yang bermasalah tadi di daerah tersebut. Inilah kekuatan kenapa Ustadz menyarankan masukkan media sosial sebagai bukti pernah terjadinya permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut di dalam latar belakang masalah kita. Kurang lebih taruhlah 3-4 lah, nggak usah rame-rame kali. Baru nanti masuk kepada teori. Ini udah pindah teori ya tadi masalah. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran dan perasaan yang selalu hidup berdampingan. Titik, catatan kaki. Kehidupannya selalu saling bersama, bergotong royong, dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Catatan kaki lagi. Kehidupan kebersamaan ini disebabkan karena hidupnya perasaan mereka dan pikiran mereka, sehingga mereka saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Catatan kaki lagi. Hati adalah daging yang menjadi penggerak utama dalam kehidupan manusia. Namun hati yang dimaksud di sini adalah hati yang disebut kepedulian. Maka menurut ahli tafsir ini jangan kita masukkan tokoh kita. Jangan, karena itu nanti adalah dibahas di bab 4.
Tapi silakan tokoh tafsir yang lain untuk dijadikan sebagai Teori. teorinya. Paham? Oke. Menurut ahli tafsir ini bahwa hati adalah bla 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 bla. Selesai. Udah jelaslah tadi akhirnya mengantarkan latar belakang masalah. Ternyata memang hati itu perlu hidup hingga muncul kebersamaan dan kepedulian hingga hidup penuh kebersahajaan. Maka dihindarilah terjadinya hati mati. Dihindarilah hati sakit, apalagi mati. Nah, inilah yang menjadi acuan teori yang kita pegangkan. Ini jadi rujukan. Yang tadi kan masalah. Ini dijelaskan oleh teori. Maka masuk alinea berikutnya. Oleh karena itu, dari pernyataan-pernyataan di atas, terpanggillah untuk peneliti melakukan rencana penelitian dengan mengangkat sebuah judul yang berjudul untuk dilihat bagaimana keabsahan kajiannya. Titik. Gitu. Ya, inilah teman-teman sekalian maksud dari yang tadi. Nah, yang model kedua nggak beda, cuman bedanya adalah diawali dengan teori dulu. Manusia adalah bla 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 bla. Hati adalah bla 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 bla. Manusia yang berhati akan membangun kebersamaan yang tinggi, menciptakan kepedulian yang rapi, dengan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebersahajaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dan ini diawali oleh hati yang bersih. Titik. Masuk. Faktanya, di era modern ini, semua kehidupan penuh perkembangan, kekayaan dapat dimiliki, kekuasaan dapat dijangkau dengan keinginan sendiri, namun kepedulian hampir hilang dari permukaan bumi. Agak ngompor lah sedikit. Titik. Di daerah ini, bla bla disebutlah, telah terjadi bagaimana seorang kaya raya menganiaya jirannya yang karena miskin kehidupannya. Seyogyanya ia memperhatikan jirannya yang miskin dengan kekayaannya, tapi malah ia menganiaya, mengintimidasi yang miskin tadi karena merasa jijik berjiran dengan orang miskin. Buatlah daerah penulis ini, kemudian judulnya ini http www. Nah, berarti diambil dari jurnal. Sudah nanti berapa dapat 2-3 kasus. Kenapa Ustaz suka menyampaikan ini? Biar orang yang membaca hidup seperti membaca koran. Gitu. Nanti kalau nggak kita buat catatan kaki, dikira kita cuma cakap kotor gitu loh. Mana buktinya? Mana buktinya? Pernah kejadian nggak? Pernah ada di mana nggak? Daerah mana nggak gitu? Baru nanti ditutup sama seperti tadi. Oleh karena itu, yang ketiga tadi untuk mengarah kepada judul hati dalam pemikiran atau pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hati. Baru masuk B, rumusan masalah. Gitu ya. Ada pertanyaan, Farhan? Udah ya, berarti udah paham ya. Udah nyambung ya. Berarti tadi masih bingung ya, kayak mana ngawalnya gimana ya. Jadi ada 2 model, teman-teman YouTube sekalian. Model pertama, awalilah masalah dulu dipaparkan. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Gabungan dari awal dulu masalah, baru teori. Sama nanti penegasan hingga datangnya judul itu, kurang lebih menuju tadi latar belakang masalah untuk menuju kepada rumusan masalah, ya maksimal 4 halaman lah. Jadi total semua nanti dengan penjabaran daftar pustaka di bab proposal itu kurang lebih 8 sampai 13 halaman. Gak usah banyak-banyak. Ya ini sampai 21 halaman kalian. Jadi kita sendiri yang bingung, Indonesia yang bingung. Ya, nanti model yang kedua bisa nanti dari teori dulu baru masalah. Kalau Ustaz ditanya suka masalah dulu baru teori. Kenapa? Itu yang membaca langsung, oh iya ya. Ini nih. Tapi kalau teori dulu capek deh teori.
Nggak ada masalah. Ya itu nggak, maksudnya artinya masing-masing mempunyai kepiawaian yang mana mau digunakan. Cukup sekian. Alhamdulillah Farhan sudah memahami. Mudah-mudahan penanya kemarin yang sama Ustadz belum begitu dong, karena mungkin mengejar waktu. Sekarang sudah mungkin udah paham. Yang kemarin belum paham karena mungkin Ustadz menjelaskan yang mengejar waktu. Sekarang sudah paham dengan penjelasan dari apa yang ditanyakan Farhan sebelumnya pun bisa mengantar penjelasan kepada Asri insya Allah ke depan. Pada Allah mohon ampun kita sekalian, maaf. Salam giat. Sampai berjumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.